salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Wawan Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kali ini, saya akan berbagi aksi nyata tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ya. Di sini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua. Bukan berarti di sini saya menggurui atau mengajari Bapak Ibu, tidak. Berhubung dengan himbauan dari dinas, setiap sekolah itu sudah digesa untuk melakukan implementasi kurikulum Merdeka. Yang mana kurikulum Merdeka itu tidak akan lepas dari yang namanya kurikulum Merdeka Belajar, ya kan? Nah, sebenarnya sudah ada platform-platform yang diperuntukkan untuk kita juga harus menjamah ke sana sebenarnya. Kita harus mulai berjalan untuk mengikuti jejak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri kita. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin berbagi tentang budaya positif di sekolah kita. Tentu Bapak Ibu semuanya sudah tahu karakter murid kita itu seperti apa. Tentu tujuan utama adalah murid. Kita sebagai guru, objeknya adalah murid. Kita sebagai guru, orientasinya adalah murid. Murid yang seperti apa? Tentu salah satunya murid yang disiplin ya, Pak Jun ya. Nah, di sini seringkali kita melihat dan berasumsi bahwa disiplin itu sering kali atau erat hubungannya dengan yang namanya hukuman. Ya Pak Madi? Ya, supaya anak itu disiplin maka harus ada tata tertib dan hukuman. Hukuman boleh saja, tapi itu adalah nomor terakhir sebenarnya. Nah, perubahan paradigma belajar Bapak Ibu, kita dari 2003, 2006, 2008, 2013 sampai sekarang ini sudah banyak kali perubahan kurikulum. Termasuk 2013 saja kita belum maksimal ya Bu Dila ya. Kita belum maksimal, kita belum tahu bahwa tentang kompetensi cara mengolah nilai itu kita belum tahu secara maksimal, sudah berubah lagi menjadi kurikulum Merdeka. Pemerintah intinya bukan merubah secara cuma-cuma, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Ada yang namanya pandemi COVID-19. Nah, pandemi ini mempunyai efek yang luar biasa Bu untuk sekolah kita. Ya, kita menjadi mode daring, luring, blended learning. Blended learning itu campuran. Maksudnya bisa daring, bisa juga kita tatap muka. Kita membuat pos-pos kemarin Pak Madi ya, ke rumah-rumah ada ketuanya. Nah, itulah kita koordinasi seperti itu. Dan itu tidak maksimal gitu. Nah, sekarang pemerintah menggesa Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu apa Bapak Ibu? Merdeka Belajar itu adalah paradigma baru yang berorientasi kepada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pelajar Pancasila. Di sini ada kuncinya. Ada kuncinya yaitu profil pelajar Pancasila. Sudah tahu ya Bapak Ibu? Bu Linda sudah pernah membaca profil pelajar Pancasila. Inilah yang menjadi ujung tombak kita nanti Bu. Semua sekolah, bukan sekolah kita. Siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu tentu harapan kita ya Bu. Iya kan? Nah, beriman dan bertakwa kepada siapa? Kepada agama, kepada orang tua, kepada guru, diri sendiri, sekolah, masyarakat, dan sebagainya. Itu kita terapkan. Kemudian berkebinekaan global yang kedua, maksudnya apa? Kita kan majemuk di sini, banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak budaya dan sebagainya. Nah, di sini para siswa, bukan hanya para siswa, guru juga harus memahami itu, sehingga bisa menerapkan, sehingga terjadinya gotong royong, kolaborasi, kerjasama hingga mencapai satu visi atau satu tujuan. Tentunya adalah memajukan sekolah kita. Kemudian ada gotong royong itu sudah mencakup tadi mandiri. Maksudnya mandiri di sini, siswa itu juga harus mandiri, apalagi kita sebagai guru. Tanpa disuruh kita tahu tupoksi kita. Ya, nah itu mandiri. Kita mengembangkan diri. Oh, kalau saya tidak bergerak maka saya tidak akan berjalan. Kalau saya tidak berjalan maka saya tidak akan sampai. Itu intinya. Walaupun sedikit, marilah kita bergerak untuk demi yang utama karir kita sendiri. Kemudian pasti akan berefek kepada lingkungan sekitar kita. Kemudian bernalar kritis, kita harus kritis Bapak Ibu. Ada misalnya ada permen-permen yang baru yang datang ke sekolah kita harus teliti. Contoh guru penggerak kan ada juknis, ada aturan.
Ya kan Pak Maji, Pak Maji yang mendaftarkan ini tentu akan lebih paham juknisnya seperti apa. Kalau ini ijazahnya ini harus masuk kemana, itu ada. Kalau yang sudah sertifikasi harus kemana, itu ada juknisnya, semua ada juknis. Itulah yang harus kita pelajari. Kemudian kreatif. Nah tentu kita juga ingin kreatif. Inilah profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini saya lanjutkan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Sekolah kita sudah disiplin kah, Pak Jum? Belum. Kita fokus ke siswa dulu ya. Bapak Ibu punya lebih paham. Siswa belum disiplin. Nah, tentu untuk menerapkan disiplin ini salah satunya adalah tata tertib ya Pak Jum. Hukumannya. Nah, anak datang misalnya terlambat, tak pakai dasi, tak pakai topi, kita hukum. Nah, itu adalah yang sudah melekat di dalam pikiran kita. Tapi sesungguhnya itu adalah nomor terakhir hukuman. Apabila tidak bisa diatasi dengan cara-cara yang lunak, maka baru hukuman. Kita tidak boleh langsung menjudge anak, begitu anak ini berkasus langsung kita hukum. Nah, itu belum benar ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, maka kita harus disiplin. Nah, tapi disiplin seperti apa? Bisa nggak Bapak Ibu kita menerapkan disiplin dalam diri? Bukan disiplin karena sebab di luar diri. Maksudnya apa Pak Jun, Pak Manji? Disiplin dalam diri itu tidak ada pengaruhnya dari luar. Maksudnya anak usah disiplin, tapi karena dia paham. Ya, contoh Budila. Saya berikan contoh. Budila setiap malam jam 2, jam 3 bangun untuk sholat tahajud. Siapa yang menyuruh? Nggak ada. Apakah suaminya akan marah karena dia tak tahajud? Tidak. Ini yang disebut disiplin diri. Pak Hardi, Pak Jun, dan ibu semua, dia sholat 5 waktu tak pernah tinggal. Apakah Bapak Pak Jun akan memukulnya apabila tidak melaksanakan? Tidak. Tapi itulah yang disebut dengan disiplin diri Pak Jun. Menanamkan dari dalam diri. Mungkin anak Pak Jun, nak, kamu harus sholat 5 waktu. Kalau enggak, nah Bapak pukul. Kalau bisa itu hukuman Pak Jun. Jangan. Kita tanamkan bagaimana supaya anak itu menyadari bahwa sholat itu merupakan kebutuhan dia. Itu sebenarnya disiplin positif. Kemudian perilaku manusia. Nah, ini yang mendasari anak berkasus sebenarnya. Yang mendasari anak melakukan kesalahan itu setiap manusia punya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan hidup. Apabila anak itu tidak terpenuhi, misalnya saya berikan satu contoh, mungkin dari rumah dia tak sarapan, kemudian di sekolah dia mengambil bekal kawannya. Kenapa? Karena belum cukup hidup. Nah, makanya kita mencari informasi kenapa anak ini melakukan. Kita tidak boleh langsung melihat kamu ini tidak disuka cuma karena itu akan kena ya kalau anak itu. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Setiap orang pasti punya rasa untuk diterima. Nah, misalnya masih dalam konteks makanan, anak itu mengambil makanan kawannya, padahal dia di rumah sudah sarapan. Kenapa dia mengambil? Setelah ditanya, saya ingin mencari perhatian dari kawan itu supaya kawan itu merespon saya. Nah, itu. Kemudian ada lagi kebebasan, ingin bebas, kebutuhan akan pilihan. Jadi setiap anak ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mungkin dengan cara Bu Wit mengajar seperti ini, metode project based learning misalnya nggak cocok anak itu karena tak suka berkarya, tapi lebih suka ke ceramah. Nah, itu mempunyai karakter yang berbeda-beda anak. Jadi kita harus bisa menyesuaikan itu. Kemudian di sini ada kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak kalau melakukan ini dia senang. Kemarin Pak Ardi, Pak, ternyata si Pino ini kuat penghafalnya. Iya Pak, setiap anak punya kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin di sisi lain dia melakukan seperti ini karena dia tidak tercukupi kebutuhannya atau tidak terpenuhi. Dia melakukan ini karena dia suka, dia senang. Nah, maka kita bisa mencari celah di mana anak itu bisa termotivasi. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ada anak yang pintar. Anak pintar kadang dia membutuhkan pengakuan, oh dia pintar, dia harus kita akui bahwa dia pintar. Maka dia akan termotivasi, akan muncul rasa semangatnya. Nah, ini kebutuhan dasar anak. Nah, kemudian di sini saya flashback sedikit.
saya flashback sedikit tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menuju disiplin ada 3 macam, Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang disiplin yang pertama, dia takut hukuman, takut sanksi. Oh, saya takut kena sanksi, saya takut dihukum apabila saya terlambat. Jadi dia disiplin karena takut hukuman. Ini yang kurang. Saya ingin datang lebih cepat karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Saya ingin datang cepat supaya nanti dipuji sama teman, supaya dipuji sama orang lain dan sebagainya. Saya ingin melakukan ini supaya dapat hadiah. Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah yang harus kita tanamkan. Kita menginginkan atau menghargai diri sendiri bahwa nilai-nilai yang kita punya adalah positif. Jadi kita disiplin harus mulai dari diri kita sendiri. Jangan kita disiplin karena takut hukuman ataupun karena mengharapkan imbalan. Nah inilah yang harus kita tanamkan di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Bukan untuk siswa, juga untuk guru, untuk kita semua, termasuk saya. Saya sudah disiplin belum, masih jauh. Seminggu aja saya nggak masuk, ya. Seminggu aja saya nggak masuk kemarin. Nah orang mungkin melihat saya ini, badan saya jalan sehat. Tapi begitu ngomong dengan saya nampak, suara Bapak kenapa? Nah, karena dalam kondisi yang kurang sehat ini pun saya juga kerja. Kalau nggak kerja namanya guru penggerak ini akan ketinggal untuk tugas-tugas, ya. Nah kemudian ini yang terakhir, Bapak Ibu. Nah di sini kita sebagai guru harus mempunyai posisi kontrol. Kita punya karakter masing-masing. Tapi sebelum ke sana, untuk kita mengontrol kelas, misalnya untuk mendisiplinkan anak, kita membutuhkan yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini sangat efektif. Apalagi jangan sampai kita menggunakan tangan kita untuk menyakiti fisik anak dan juga hati anak. Nah itu. Kemudian kita di sini mempunyai posisi kontrol. Posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini. Ada anak berkasus, langsung hukum, tak. Ke sekolah terlambat, langsung hukum, tak. Pakai sepatu tidak sesuai, dihukum, tak. Ya kan? Lepas sepatunya sampai pulang, tak pakai sepatu, itu hukuman. Apa yang terjadi? Anak benci sama guru yang itu. Mental anak kena. Anak tak mau sekolah. Karena sudah kena, apalagi itu dilakukan di depan teman-temannya. Nah itu penghukum. Kemudian ada yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Mungkin ada di antara ibu-ibu di sini. Misalnya kayak Bu Dila. Bu Dila ini seorang guru yang selalu membuat rasa bersalah muridnya misalnya. Nah, nggak kasihan kamu nak. Kamu kan sudah berjanji sama ibu. Kamu tidak melakukan ini. Kalau kamu melakukan ini sakit hati ibu jadinya. Jadi anak akan merasa bersalah. Nah, setelah merasa bersalah maka dia akan down, rendah diri. Saya sudah merasa bersalah dan sebagainya. Jangan anak itu sampai nangis datang ke kantor minta maaf. Jangan bangga ibu yang seperti itu. Anak itu hatinya sudah remuk gitu. Ya walaupun dia meminta maaf itu karena hatinya sudah kena. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, sebagai teman ini kita bisa sebagai teman, bukan berarti kita berteman sebaya tidak. Tapi ada apa-apa anak itu sama kita bisa care. Bisa curhat dengan kita dengan baik. Tidak ada batasan yang ibaratnya yang tetap ada batasan sekarang antara guru dan murid, tapi tidak ada batasan apabila dia ingin meminta nasihat dengan kita, dia tidak takut. Nah, contoh, Pak Manji saya ada masalah ini, datang Pak Manji curhat, Pak Manji tanggapi, Pak gimana solusinya, Pak Manji kasih solusi. Nah, itu. Jangan apa kamu ini kamu harus ini ya, itu kurang pas. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Ada sebagai pemantau hanya melihat dari jauh. Begitu melihat dari jauh datang dia. Itu datang. Apa yang kamu lakukan? Tak tahu jam berapa ini kamu baru datang. Itu pemantau. Tanpa ada hukuman, tanpa ada apa dan sebagainya. Hanya memantau. Dah silakan masuk. Selesai. Macam tak ada masalah. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Kita semua adalah manajer di kelas kita. Nah bagus atau tidaknya kelas kita itu tergantung kita sebenarnya. Kita pasti punya keresahan yang sama ya. Iya semua tentang anaknya Pak Manji. Nah kira-kira bagaimana sih solusi kita Pak Manji, Pak Jun,
supaya anak itu disiplin Pak Jun? Tentu kalau kita membuat aturan-aturan hukuman ini sudah nggak mempan Pak Jun. Nggak mempan. Iya Pak Ardi ya. Nah bagaimana caranya? Marilah kita sama-sama pikirkan. Jadi kita masuk ke kelas itu kita punya tujuan, bukan hanya kita masuk memenuhi tugas mengajar kita, siap selesai kita pulang, tidak. Tapi kita punya tujuan. Apa sih tujuan kita masuk ke kelas? Mungkin masuk kali ini membentuk karakter anak, masuk ini kita membentuk sifat anak, masuk berikutnya kita membentuk kepribadian anak. Nah gitu. Jadi kita tidak fokus ke kurikulum, materi dan materi. Itulah IKM. Memang tetap ada materinya, tapi bagaimana kita bisa mengolah materi itu sesuai dengan budaya yang ada di sekitar kita. Ingat Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa siswa itu adalah benih bibit tanaman. Kita dulu adalah petani, sekolah adalah ladang. Tanaman atau bibit itu akan tumbuh sesuai kodratnya. Jagung akan tetap tumbuh jagung, kacang akan tetap tumbuh kacang. Pak Tani tidak bisa merubah jagung jadi kacang. Kita sebagai guru tidak bisa merubah karakter anak dari I menjadi Z, karena sudah merubah kodratnya masing-masing. Jadi tugas Pak Tani apa? Merawat tanaman itu, membuat lahan itu menjadi lahan yang subur. Tanaman itu gimana merawatnya? Kita pupuk, kita siangi rumputnya, kita siram, kita buang hama-hamanya. Nah, contoh hama di sekolah kita, anak-anak sudah merokok, bahkan mungkin ada yang memakai, kita nggak tahu, itu hama kan Pak. Nah, itulah tugas kita, bagaimana caranya untuk menjaga itu. Ini sebenarnya tugas kita. Nah sebenarnya saya ingin, udah ngomong sama Bu Nia berkali-kali sih, Bu, kalau bisa visi misi kita ditempel lah. Itu tahu visi kita, visi sekolah. Bukan. Bu tahu nggak Visi sekolah ada di dalam kurikulum. Pak Ju? Nah, kita sebagai guru nggak tahu visi sekolah kita. Visi itu tujuan, jadi kita lihat di sini ada tujuan. Nah itu, ini ya dia kan mau Bu Indah, kompasnya apa? Visi kan? Iya kan? Visi sekolah harus dicapai kan? Itu kompas kita. Jadi kalau kita nggak punya tujuan kemana, ya udah kita hidup tanpa tujuan. Nah ini marilah kita sama-sama, kita ngomong sama Bu Nia, Bu, marilah kita perbaiki sekolah kita, walaupun itu datang mungkin seminggu 2 kali, seminggu datang seminggu sekali, tapi setidaknya dalam segi aktivitas dan sebagainya visi itu ada. Tadi sebenarnya untuk karakter anak itu kan itu sudah tidak bisa lagi sistem itu. Iya Pak. Hukuman, ya kan? Hukuman boleh, tapi kalau memang paling terakhir. Istilahnya hukumannya itu sudah buntu, solusinya sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang anak-anak kita ini kalau kita buat istilahnya untuk merubah supaya tidak ada hukuman, kita buatlah sistem tugasnya bagaimana gitu kan ya. Supaya bisa itu suruh menghafal atau bagaimana. Emang anak-anak kita tuh kadang ada yang biasanya kita yang terus dipanggil ke kantor, yang anak tuh rupanya tak mau belajar di kelas itu. Kalau kita buat seperti yang tadi, biar itu membuat satu kebiasaan bagi dia lah kan. Kita buat suruh menghafal atau bagaimana. Emang anak-anak tuh ada yang bisa, yang mau gitu. Contoh di kelas 8 Rizky itu kan memang istilahnya salah satu menjadi fenomena anak emang menulis tak pandai, baca tak pandai, ya kan? Tapi setelah penerapan dari matematika saya suruh yang paling mudah sekali, yaitu contohnya penghafalan kali ya, kali 4, 5, 6. Mungkin Bapak yang ada di kantor kemarin terbukti nampak kan? Setelah kita buat, berarti dia merasa diri dia ini harus dihargai sama bapaknya dan dia harus bisa menyiplinkan diri dia sendiri. Ya kan, bapak itu peduli. Nanti saya gandeng si Dani, Supaya bisa. saya gandeng si Dani tadi. Dani yang mau keluar itu, Ya. dan jadi kamu keluar, nah? Enggak, kami ketawa-ketawa kan, kayak menganggap kita sepele gitu kan. Akhirnya kita kasih nasihat dan saya katakan, tunduk dia. Jadi di situ kan ada sesuatu yang dia tidak dapatkan di sekolah ini. Kenapa dia nggak mau sekolah ini? Karena ada sesuatu. Tapi begitu juga Pak Wan, kalau hanya 1 atau 2 orang guru yang seperti itu kan, kalau yang lainnya tidak seperti itu, mungkin karakter yang ini susah juga untuk menerap pada diri dia. Makanya gitu.
mumpung kita berkumpul di sini, kita merembuk menjadi satu. sama-sama lah kita gitu kan. Nah, sebenarnya di sini sudah dijelaskan Ya. tentang untuk mengatasi siswa itu ada sedikit restitusi tanpa hukuman Pak Manji. Yang pertama kita di sini adalah ada namanya validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu salah pasti ada sebabnya kan. Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita bawa dengan baik-baik, kita tanya. Kadang anak nggak mengaku, ya kan? Kemudian adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena ini kebutuhan. Contoh anak yang mengambil kawannya tadi. Karena saya lapar, Pak, saya belum sarapan. Ya kan? Oh, jadi kamu belum sarapan, jadi solusinya gimana? Apakah Bapak harus ngomong sama orang tua? Ya Pak. Dan tentu anak itu akan mencari solusi sendiri, Pak. Jadi solusi itu kalau bisa dari anak. Jadi dia tahu kesalahannya apa, dia cari jalan keluarnya apa. Contoh segilo misalnya. Kita kalau di sini kita marah-marah, kita hukum, kita pukul, pasti dia akan melawan. Kalau kita pukul dia akan melawan. Kemungkinan ada perlawanan. Tapi kalau kita bawa ke sini, dia melakukan ini sebabnya apa? Karena sudah biasa, sudah alot, sudah susah, dia nggak mengaku. Tapi bagaimana caranya kita supaya dia mengaku, kemudian dia tidak mengulanginya lagi. Tapi dari hati dia, itulah tugas kita. Memang susah. Setelah itu kalau dia sudah mengatakan, Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi, saya harus seperti ini, kita kan yakin. Kalau yakin nanti konsekuensinya apa kalau kamu melanggar lagi? Itu sangat penting. Seperti itu tadi kan yang pertama Pak Wan sampaikan tadi kan, kalau bisa visi dan misi sekolah kita itu dipajangkan di depan kantor atau apa, Paling tidak di depan di depan lah kan, kalau nggak di dalam nggak. nah, dipajangkan. Dan itu juga kemarin pas saya sosialisasi dengan orang tua mengenai yang masalah HP, dibawakan. Jadi orang tua itu kemarin ada sudah saya print aturan-aturan sekolah kita dan sampai saya baca. Betul, orang tua itu memang dia mendengar apa yang disampaikan dan juga dia sedikit memberi masukan kepada saya dan mungkin Bu Linda dan teman-teman lain ya, menyampaikan begini. Kalau bisa Pak, selain daripada Bapak baca, kami minta kalau bisa dipajangkan di depan sekolah. Anak-anak itu istilah ya, kalau kita print, kita tempel, tulisan yang di kertas selama-kelamaan menjadi buram, belum bisa hilang. Tapi kalau spanduk, paling warna spanduknya berubah tapi tulisan masih tetap jelas gitu. Mintanya seperti itu. Gitu. Untuk visi misi nanti saya tetap ngomong sama kepala sekolah, tapi nanti saya dari pribadi saya akan membuat sebuah batas spanduk, kami nggak bisa seginilah mungkin kan. Setiap kelas nanti kita tempel tentang profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak sebelum kita IKN, anak-anak udah tahu apa itu profil pelajar Pancasila, itu ada 6 item gitu kan. Termasuk guru juga sudah tahu gitu. Itu kan tadi Pak, kalau memang nanti Bapak buatkan profil pelajar Pancasila, berarti ada 1, 2, 3 sama kita kantor 1 ya. Kantor kalau di luar aja. Nanti kalau kita buat yang agak bagus sedikit kan, supaya kalau di asal tempel-tempel gitu Ya, tau lah nanti nanti saya set dalam bentuk spanduk. macam itulah gitu. Ya, spanduk. Kalau kertas nggak bisa Pak. Jadi kalau kita buat seperti ini yang ada contoh ini kan, jadi kalau kira anak, karena anak kita ini kan tangannya agak apa sedikit, seperti dia agak apa sedikit kan, oh ini segan dia mau apa. Kalau kita buat sedangkan gambar presiden sanggup campaknya, apalagi yang seperti itu gitu kan. Jadi kalau dengan ada apa, siapa yang ganggu ini ya nanti kalian akan berhubungan dengan Ini gitu. tugas kita untuk merubah budaya itu Pak Wadi, supaya anak itu tangannya tak gini lagi, anak itu tak ukurannya bisa memiliki rasa memiliki ini sekolah dia. Tapi bisa juga tadi yang Bapak sampaikan masalah kalau sedikit membuat kesepakatan itu ya, kesepakatan antara anak dengan guru gitu kan, entah ada tugas. Jadi tugas ini saya terpikir Pak Wadi, kita di sini harus punya tim atau sebuah apa namanya tim lah. Apa sih keresahan kita misalnya untuk kita, ya, untuk kita. Oh, lemah di apa di sini kekurangannya misalnya dalam membuat media pembelajaran. Bolehkah kita buat tim seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita berkumpul untuk kita berlatih? Ya kan, misalnya komputer, ya kan? Atau misalnya kita tim untuk penertiban anak gitu kan. Jadi misalnya nanti kalau ada anak kasus, langsung kita yang ngatasi tim itu, ada ketuanya, ada pengurusnya lah gitu ya.
Atau kawan kemarin di Bengkalis masak topik gitu kan, masak orang-orang itu kan langsung bingung Pak, ini pembelajaran gimana, membuat video gimana. Jadi di sekolah dia buat tim, ada satu yang bisa, itulah yang mengajarkan teman-temannya seminggu sekali. Kira-kira kita di sini apa kekurangan kita, sehingga kita bisa membuat agenda itu gitu. Nah, dari kalau masalah IT tentu kita harus bawa laptop. Ya, itu tadi kan. Ya. Insya Allah untuk kedepannya ke sekolah kita ini kan ada bantuan Chromebook. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru ini memang harus email belajar ID tadi itu harus ingat, karena Chrome itu sangat banyak manfaatnya. Yang apa disampaikan Pak Awad tadi tentang Merdeka Belajar semua itu sudah ada di dalam program yang sudah di-set oleh kementerian itu. Kalau Bapak Ibu misalnya punya data yang sangat banyak, kalau Bapak Ibu simpan di laptop ini penuh, lemot kan? Nah, kalau Ibu punya email atau belajar ID, simpanlah di sana, di drive. Seberapapun akan masuk. Jadi dimanapun Ibu ke Pekanbaru, tak payah bawa laptop, pakai HP buka di sana. Ya bisa. Baiklah Bapak Ibu semuanya, inilah yang dapat kita bincang-bincangkan. Semoga sekolah kita kedepannya bisa menerapkan yang namanya kurikulum merdeka, pendidikan yang berpusat kepada siswa. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang sudah dikerjakan menjadi berkah. Amin. Ya, selamat siang. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi.